Masih di brosur halaman 5, hadis yang di tengah, pada kalimat kemudian orang yang paling dekat denganmu. Nah, ini siapakah yang dimaksud dengan orang yang paling dekat denganmu itu, Ustaz? Ya, siapa yang orang berdekat padamu? Ini tadi ya, pada ibumu, ada ayahmu, dan ada orang yang paling dekat kamu, ya, orang yang menjadi tanggunganmu, orang yang menjadi tanggunganmu, ya mungkin anaknya atau siapa saja yang dekat dengan kamu menjadi tanggunganmu, itu harus kamu berikan haknya. Ya, punya hak orang yang menjadi tanggunganmu, ya itu dia punya hak apa yang menjadi kewajibanmu terhadap menanggungnya dirinya itu, ya. Maka anaknya kata, kalau tadi orang tuanya bapak maupun ibu maupun orang yang paling dekat. Lah, siapa di antara paling dekat di antara kamu? Mungkin mbahmu yang jadi tanggunganmu, atau mungkin bibimu, siapa yang menjawab, atau pokoknya orang yang menjadi tanggunganmu. Itu orang dekat kan, tanggung jawab. Ya, apalagi Brosur halaman 7 pada bab wajib berbakti kepada orang tua meskipun keduanya belum Islam. An Asma binti Abi Bakrin qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisyin iz ahadahum fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi qala na'am sili ummaki, rawahu Muslim. Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ibuku datang kepadaku sedang dia itu masih musyrik. Hal itu terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy untuk tidak saling menyerang. Lalu saya meminta pertimbangan atau fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dengan mengharapkan kebaktianku kepadanya. Maka apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, tetaplah kamu menyambung hubungan baik kepadanya. Dari hadis ini dijelaskan bahwa ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq itu kafir. Berarti istrinya Abu Bakar As-Siddiq itu juga kafir. Ini mohon penjelasan. Itu yang ngawur itu. Apa nek ibunya kafir mesti anaknya ya kafir? Kok mestinya istrinya Abu Bakar As-Siddiq mesti ya kafir? Kalau kafir tidak boleh dinikahi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tidak boleh dinikahi, haram hukumnya. Nah, laki-laki mukmin haram menikahi wanita kafir. Sebaliknya juga begitu, wanita muslimah atau mukminah haram dinikahi laki-laki kafir, gitu kan? Jadi kalau ibunya bapaknya kafir, belum tentu anaknya juga kafir. Sebaliknya, kalau bapaknya atau ibunya mukmin atau muslim, belum tentu anaknya juga mukmin atau muslim. Ada enggak yang bapaknya muslim anaknya kafir? Ya. Di antara saudara-saudara itu mungkin ada yang bapaknya masih kafir, ada enggak? Iya. Jadi tidak. Jadi kayak kembung itu kacang moso ninggalo lanjaran ini ora payu saiki. Wong Jawa kan anake kaya melu wong tua. Sekarang kacangnya sudah golek lanjaran dewi-dewi. Itu kendalaku. Nabi Nuh, nabi malah anaknya kafir, ya kan? Anaknya Nuh kafir. Nabi Ibrahim mukmin wong nabi, bapaknya kafir. Itu orang terus. Ya, bapak ibunya kafir, udah anaknya kafir, tidak.
Masing-masing bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah nanti. Dan dalam Al-Quran sudah banyak diterangkan. Bahkan dijadikan perumpamaan. Nabi Lot itu seorang nabi, istrinya kafir. Waktu itu. Maka suami tidak bisa menolong anaknya. Nabi Ibrahim, nabi, bapaknya kafir. Kan beda kan? Apalagi? Surah halaman 7 masuk ke 8. An Abi Usaidin Malik bin Rabi'ah taqala bainama nahnu indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun min bani Salamata faqala ya Rasulullah abaqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Said Malik bin Rabi'ah ia berkata, pada waktu kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki dari Bani Salamah lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan berbakti kepada kedua orang tua saya yang bisa saya lakukan sesudah keduanya meninggal dunia? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya masih ada, yaitu mensolatkannya atau mendoakannya, memohonkan ampun bagi mereka berdua, menyempurnakan atau melaksanakan janji-janjinya sesudah mereka meninggal dunia, memuliakan sahabat-sahabat keduanya, dan menyambung persaudaraan yang kamu tidak menyambungnya kecuali melalui keduanya. Yang ditanyakan pada hadis ini tentang menyempurnakan atau melaksanakan janji-janjinya. Misalnya ibu atau bapak pernah berjanji untuk ibadah haji dengan cara menabung, tapi belum sampai mencukupi, bapak meninggal dunia, sekarang saya sudah mampu berhaji, apakah boleh saya membadalkan haji untuk bapakku yang meninggal? Yang kedua, apakah boleh saya berinfak atas nama orang tua yang sudah meninggal? Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Allah mengatakan siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri pahalanya. Wa man asa'a fa alaiha. Siapa berbuat dosa, dosanya ya dipikul sendiri. Haji itu kewajiban bagi siapa? Bukan sekedar orang hidup. Orang yang hidup dan mampu. Banyak kamu punya ibu, bapak sakit keras, ya, atau sudah tua, sehingga untuk jalan aja payah, susah. Punya uang haji bayar, kalau dia bayar lebih kaya mbahmu. Kuat bayar untuk edha, tapi fisiknya tidak kuat, wajib gak dia haji? Gak wajib. Sekarang kamu kuat, fisikmu kuat sudah, dananya gak kuat, wajib gak? Tidak wajib. Jadi yang haji itu orang Islam yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu. Orang hidup saja kalau tidak mampu tidak wajib, apalagi orang mati jelas tidak mampu itu. Oh kaya, ya kaya kan ketika hidup. Kalau sudah mati sudah tidak kaya. Ya, kalau sudah mati, begitu orang mati itu kekayaannya untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Jadi kekayaannya sudah tidak mampu, fisiknya apalagi? Fisiknya apalagi? Maka tidak wajib itu. Nah, janji itu misalnya ya,
bapakmu mempunyai janji hutang dengan manusia. Hutang itu janji enggak? Janji nyaur apa tidak? Nah, mula nek bapakmu punya hutang, kalau bapakmu mati, lunasi hutang-hutangnya sama orang lain itu. Kalau bapakmu meninggal dunia masih punya hutang, sebelum hartanya diwaris, lunasi hutang-hutang dulu. Kalau lebih lah baru untuk bagian ahli warisnya. Kalau untuk melunasi hutangnya aja tidak cukup, lah kok malah diwaris, ya. Nah, maka itu anaknya bisa nyauri hutang bapaknya terhadap manusia. Kalau terhadap Allah itu udah putus. Bapakmu niat puasa 30 hari, mau Ramadan kok. Baru 3 hari mati, lah sing 27 arep pasani. Wong bapakku janjine poso 30 dina atau 29 kok. Lah baru 3 hari mati, ya ini dah. Sisanya nanti tak bagi dengan ahli waris. Ya. Bagi warisan poso itu enggak ada. Nek bagi warisan poso eneng mesti iren, umpama dibagi njaluk bagian sithik. Nek bagi warisan harta walaupun udah ada aturannya njaluk sing akeh, ya paling ora padha gitu. Anak wedok padha. Wong padha-padha anake. Nah, gitu kan. Jadi kita kembali menurut Allah tadi, orang berbuat baik ya untuk dirinya sendiri, orang berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Kalau orang sudah mati sudah tidak bisa menambah kebaikan, tidak bisa menambah kejelekan. Ya apa yang dibawa ketika mati itu sudah cukup. Ya, baikannya ya yang dilakukan ketika hidupnya, keburukannya yang ketika dilakukan ketika hidupnya. Sudah mati nggak bisa tambah pahala. Nggak bisa tambah pahala. Walaupun ada saudara-saudara kita yang menganggap bisa tambah pahala karena dikirimi pahala dari anaknya, cucunya dan sebagainya, silahkan saja kepercayaan. Tapi kalau menurut ayat Allah jelas, ya jelas. Apa berbuat baik untuk dirinya sendiri, berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Laisa lil insan illa masya. Seseorang tidak akan dapat apapun kecuali yang diusahakan. Kalau dia usaha baik ya dapatnya baik, usahanya jelek dapatnya jelek. Ya. Maka kalau kita berkeyakinan kirim-kiriman pahala itu enggak ada. Allah sudah mengatakan man amila sholihan fali nafsihi kok. Siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Saya berbuat baik tapi saya tidak mau pahalanya. Pahala saya tak kirimkan simbah. Pahala tak kirimkan bapak. Ya. Ya kan? Kalau menurut ayat tadi nggak bisa itu. Ya. Tak kirim donga. Donga kok dikirim itu gimana tuh? Tak kirim donga mesti sampai. Nah, doa itu mesti sampai. Ning doa itu bukan dikirim. Doa itu apa namanya? Permohonan. Kamu memohonkan ayahmu supaya dapat ampunan dosanya dari Allah. Boleh enggak itu? Boleh kalau ayahmu Islam. Tak mati dimohonkan ampun kepada Allah. Sampai apa tidak? Sampai. Hanya setelah sampai pada Allah, permohonanmu dikabulkan apa tidak, itu wewenangnya Allah. Wewenangnya Allah. Jadi doa mesti sampai, doa itu mesti sampai. Ya. Hanya wong doa itu permohonan, setelah sampai kepada Allah, kamu mohon supaya ayahmu yang dikubur itu diampuni dosanya, masukkan surga oleh Allah, masukkan ke surganya. Ya. Itu dituruti, dikabulkan oleh Allah apa tidak, kita tidak tahu. Itu urusan Allah, wewenang Allah. Ya. Tapi kalau doa mesti sampai. Berkah dikabulkan tidak, itu kita tidak tahu. Ya. Pahala dikirimkan, nah itu
Allah mengatakan itu tadi man amila sholihan fali nafsihi, siapa beramal soleh pahalanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Apalagi masih berkaitan dengan hadis tersebut, pada kalimat yang akhir menyambung persaudaraan yang kamu tidak menyambungnya kecuali melalui keduanya. Ini mohon dijelaskan. Ya, bapakmu mempunyai saudara, bapak dimu, bapak lekmu atau keponaan, ya tak? Kalau bapakmu sudah meninggal, mungkin ketika masih hidup belum sempat juga kamu disambung-sambungkan oleh bapakmu. Sehingga anak itu nggak ngerti itu adik bapak atau kakaknya bapak atau keponakannya bapak, nggak ngerti. Ya, kamu nggak bisa nyambung. Adalah kalau kamu nanti itu menyebutkan bahwa saya itu putranya bapak, ya. Apa nama bapakmu? Sebut saya itu putranya bapak. Bapak siapa? Pak Suhada. Oh lah saya itu adiknya. Oh berarti sambung. Saya adiknya, berarti saya anaknya adiknya Pak Suhada. Oh berarti kamu dengan saya itu nak dulur. Andai kata tanpa menyebut bapak ini, tanpa menyebut orang tuamu, sama-sama tidak kenal. Lalu cuy besok nek, ya. Orang poligami yang sering terjadi, ada kan poligami delian. Orang ngomong istri yang pertama. Ya, dah, sehingga istri yang pertama punya anak, istri kedua punya anak tanpa dikenalkan ketika bapaknya hidup, malah ketemu aja nggak boleh kok. Bareng bapaknya mati, anaknya wis gede-gede kabeh. Dilalah kuliah, dadi kanca kuliah. Sing siji wedok si lanang, terus dadi padha senenge pacaran, terus dinikahke. Tekan naib ditekoni, bapakmu sapa? Ya, bapakmu sapa? Kowe anake sapa itu? Ya mah. Anake Romdoni. Ya. Lah sing wedok ya dikai. Kamu anake Romdoni alamate ngendi? Ini lho kok padha? Berarti ki bapake padha iki. Ya. Padahal itu namanya sedulur tunggal bapak, ndak boleh nikah itu mahram. Mahram. Nah, maka kalau tidak disambungkan, habis nyambung, maka itu menyambung saudara-saudara bapakmu yang tidak bisa kamu nyambung kecuali perantara dengan menyebut nama bapakmu. Kalau kamu kenalan, ya, saudaraan, diurut ketemu, oh, saya anaknya si Fulan, nah, baru kelingan, oh si Fulan, ya itu masih itu family saya, mungkin kakak saya, mungkin adik saya, mungkin pak adik saya, kan itu kan, nah baru, maka bapakmu sudah mati, masih bisa berbakti kepada orang tua, yaitu dengan cara menyambung persaudaraan, ya, ayahnya. Ketika ayahnya meninggal belum sempat menyambungkannya, nah setelah bapakmu meninggal baru nanti bisa tersambung. Bisa tersambungnya karena mengenal. Tanpa nyebut nama bapakmu, tidak kenal itu. Setelah nyebut bapakmu, oh ternyata kamu dengan saya masih ada hubungan famili, nyambung tuh jadinya. Ya. Apalagi halaman 8 hadis yang kedua. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan orang atau anak soleh yang mendoakannya. Mohon dijelaskan bagaimana cara memahami hadis tersebut jika dikaitkan dengan surat Fussilat ayat 46 dan An-Najm ayat 39
man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha, dan juga wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Mohon dijelaskan. Jadi hadis itu kan ada yang memahami loh ya. Ma laisa lil insan illa ma sa'a. Orang tidak akan memperoleh apapun kecuali apa yang diusahakan. Lah kalau itu anaknya mengirim pahala kepada orang tuanya, ya, anak yang soleh yatulahu itu loh, ya, apa itu, waladin solihin yatulah. Ada yang memahami anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu ganjarannya bisa kepada orang tuanya, berbuat baik anaknya bisa kepada orang tuanya, karena anak itu juga termasuk usahanya orang tuanya tadi. Ada yang memahami begitu. Anak itu jadi anak soleh kan usahanya orang tuanya. Padahal kalau orang tuanya kafir, mana mungkin bisa mendidik anaknya jadi soleh. Anaknya jadi soleh mesti bukan karena orang tuanya kalau orangnya kafir. Atau kalau orang tuanya ya bukan orang kafir, orang muslim, kadang-kadang bukan didikan orang tuanya. Orang tuanya malah kalau anaknya mau ngaji nggak boleh kok. Tidak mungkin anak bisa jadi soleh tanpa ngerti agama. Justru ini mau ngaji, ngerti agama aja dilarang, tidak boleh. Tapi jadi anak soleh karena mengerti, memahami agama. Siapa yang mengajarkan agama? Bukan bapaknya, malah orang lain, ya. Maka itu ada yang memahami seperti itu. Tapi ada yang memahami lain. Ya tak? Manusia atau anak Adam kalau mati putus sebenarnya. Kecuali 3 hal. Yaitu sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Itu katanya ada yang memahami orang yang beri sodakoh jariyah, saya dia bikin masjid gitu ya. Selama masjidnya itu masih dipakai untuk sholat, ya, walaupun dia sudah mati, kalau masjid masih dipakai untuk sholat, terus dapat ganjaran, ya. Padahal ada di suatu tempat, ya, masjid itu sudah tidak dipakai untuk sholat, malah dipakai kandang kambing, ya, karena masjid itu sholatnya sudah tidak boleh dikatakan sudah ditinggalkan, malah sekarang dipakai kandang kambing. Nah kalau dipakai kandang kambing, yang membuat masjid itu sudah mati dapat kiriman apa? Ya. Ada lagi, kalau memang memahami begitu, orang mau masjid mesti bikin masjid itu dur-duran. Masjid kan bangun urunan, ya, saya urun masjid tapi saya minta dibikin pondasinya. Kalau atapnya wah jangan, gentengnya nanti pecah, gempil ganjarane. Ya, kalau pondasi walaupun masjid diganti gentengnya, ganti tiangnya, ganti kerangka baja, sekarang dulu kayu sekarang baja, kan pondasinya tetap isi tinggu. Ganjarannya milih terus. Ya. Apalagi kamu ngelengkapi lampune, wae kena lampune pedot, wis rantuk ganjaran, pedot ganjarane. Kalau atapnya diganti baja kayu dulu, ganti baja ringan, entek ganjaramu. Ya. Kalau gentengnya dulu sirap atau apa itu, genteng tipis-tipis, sekarang diganti genteng soko. Ya, entek no ganjaramu. Nah, mula mau bikin masjid rebutan, kabeh njaluk pondasi, ya ora dadi akhire masjid e. Wong kabeh njaluk pondasi kok. Nah, itulah. Maka ada yang memahami ya, bahwa kalau amal jariah itu artinya siapa orang berbuat baik itu akan dikenang orang. Walaupun orangnya sudah mati,
tapi kebaikannya itu akan dikenang orang terus. Kalau pepatah Indonesia mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belulang, manusia mati meninggalkan, nah itu dah masih dikenang. Bukan utang, meninggalkan jasa, dan jasa baik itu kan dikenang, walaupun orangnya sudah mati dikenang oleh orang. Itu contoh sejarah sampai sekarang Masjid Demak itu tinggalan siapa? Raden Patah toh, walaupun orangnya sudah mati berapa tahun yang lalu, ratusan tahun mungkin ya, tapi masih dikenang. Masjid Demak, Masjid Demak gitu, Raden Patah. Ya, maksudnya dikenang. Orang kok ganjarannya milih terus enggak? Ya. Karena ganjaran ini terus orang nek guru mlebu neraka. Enggak ada guru masuk neraka tuh enggak ada. Guru ngaji loh. Dia ngajarkan Al-Fatihah. Kabeh wong salat mesti maca Fatihah. Nah, murid saya yang tak ajari Al-Fatihah tadi, saya mati dia masih salat. Dia pun punya murid yang banyak ngajarke Fatihah juga. Tapi ganjarnya kan oke banget. Saya dapat ya apa itu? Ini ngajarkan anak kayak ngajarkan lagi, berarti kaya apa kok? MLM tuh. Ya. Ganjarnya oke banget. Saya sudah mati pun Fatihah diamalkan orang. Diajarke dulu dari saya, ora tahu pedot udah digo salat mesti baca Fatihah. Apa ya begitu? Nah, dapat. Maka beda pemahaman boleh silahkan, tapi jangan merasa pendapat saya yang paling benar, jangan. Ya, itulah. Jadi orang yang masuk surga itu bukan dikirimi ganjaran dari yang lain tadi, bukan, karena amalnya sendiri. Ya. Itulah cara pemahaman. Adapun berbeda pemahamannya, ya saling menghormati. Saling menghormati. Apalagi berkaitan dengan bakti kepada orang tua, saya sering memberi pengertian kepada istri agar selalu berbakti menghormati orang tua, terutama ibunya. Tetapi sulit. Masalahnya, istri selalu teringat ketika kecil, sering disia-siakan, jarang diurus karena sibuk kerja. Ini masih teringat sampai sekarang, sehingga sikap istri terkadang kurang menghormati orang tua. Mohon tausiahnya Ustaz untuk keluarga kami dan istri sekarang ada di sini. Kenapa kok terutama kamu sarankan berbakti pada orang tua, terutama kepada ibu? Kenapa kok tidak pada bapak juga? Ya, karena orang tua istrimu mesti bapak dan ibu. Ya, kenapa kok tidak disarankan pada bapak juga, kok cuma pada ibu? Ya, dan istri yang seperti itu, kalau betul katamu tadi, itu sifat yang kurang baik. Ya, kurang baik. Sekalipun ibu dahulu ibaratnya kurang ngopeni kamu, apalagi jelas ditinggal kerja. Lah kerja itu akhirnya untuk apa? Untuk ngopeni kamu itu juga. Kalau tidak kerja, iya, untuk memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, siapa yang memberi? Karena dia kerja merasa punya tanggung jawab memelihara kamu itu tadi, maka direwangi kerja. Karena direwangi kerja terpaksa kurang dekat kepada anaknya. Itu masih ada lagi kok yang tidak diopeni, malah di cara Jawa itu dingengerke. Tahu ngenger? Nah, kenapa? Nek melu aku, kalau ikut saya untuk makan saja sudah susah, anak saya nggak bisa sekolah, nggak kuatnya. Wes tak ikutan budinya, ikut budinya yang kaya, biar di sekolah ke sana. Nah, itu sebenarnya begitu pun bukan berarti orang tua itu sia-sia kepada anaknya, justru tuh merenahke supaya
pendidikannya jangan seperti saya. Tidak makan pendidikan sehingga saya sampai sekarang baca pun tidak bisa. Tapi saya kan budinya tadi Mbak Ayu saya atau ibunya tadi gitu kan. Saya kaya biar disekolahkan, biar tidak bodoh seperti ibunya. Jadi berarti kan baik maunya itu. Ya, maka mestinya kalau kamu anak yang mengerti tuntunan agama, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan. Ya, walaupun kamu hidupnya dingengerkan ikut orang. Ya ta? Ngenger kan tidak ngopeni. Walaupun kamu ikut orang tua, budimu yang kaya raya, andai kata kamu tidak dilahirkan oleh ibumu, ada enggak? Nah, maka itu tadi ayat Quran mengatakan ibumu yang mengandungmu dengan susah payah. Baru hamil 1 bulan wes ngiler terus. Ya dah. Roh nasi mungkuk-mungkuk arep mutah. Gulai pentel pelem padahal ra usum. Itu kan? Minta itu. Udah. Nanti makin besar kandungannya makin payah. Ya. Dah 9 deg-degan. Antara lahir nanti saya yang mati apa anak saya yang mati. Jadi melahirkan tuh katanya sakit loh. Nah, orang melahirkan tuh katanya sakit. Ya, ning yo gumun sakit kok ya tuman gitu loh. Tapi katanya sakit. Tapi ya tuman kuwi mau. Nah itu. Jadi ibumu yang mengandungmu dengan susah payah. Terus nanti saat melahirkan itu pun susah payah. Nah maka anak tadi bagaimanapun juga ditunjukkan oleh Allah rekosone ibunya dari mengandung kamu sampai melahirkannya. Ya. Dan mau saya ngopeni budene ngopeni kamu nggak terasa, wong dia orang kaya kok. Ya, orang kaya ngopeni ya, tambah anak 1 aja beri makan minum enggak terasa apa-apa, tapi sing ngrasake sing lahirke tadi enggak bisa ditukar dengan apapun. Nah, maka jangan sampai itu ya kamu ingat-ingat yang kurang kamu anggap kurang baik. Tapi Quran mengatakan wala tansaul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Kebaikannya yang diingat-ingat. Ya nah? Mestinya ingat ibu bisa kerja terus, itu pun tidak mencukupi, terpaksa saya harus ikut orang lain, ya karena betah apa? Ibu saya menginginkan saya jadi orang yang dewasa, jadi orang yang berpendidikan, jadi orang yang bisa mandiri, sampai diikutkan orang lain. Itu kebaikan ibu sebetulnya. Dan kalau itu jadi anak durhaka nanti, ya. Anak durhaka kan bagaimana kalau begitu? Maka tidak betul. Diingatkan. Maka kalau istrimu jangan ngaji dengan tekun, nanti lama-lama cair itu. Semacam dendam pada ibunya kan cair. Perkenalan Ustaz, di sini saya Selamat dari Musuk Boyolali. Kemudian yang saya tanyakan ini kembali pada brosur halaman 7 hadis yang tengah. Mohon penjelasan tentang pemahaman hadis dari Asma binti Abu Bakar. Jadi ini artinya Asma ini adalah anak putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yang saya pahami begitu. Kemudian dia berkata, ibuku datang kepadaku sedang dia adalah masih musyrik. Nah ini pemahaman saya, berarti Asma ini berkata bahwa ibuku datang dalam keadaan dia itu masih musyrik. Nah ini mohon penjelasan. Tadi yang bertanya melalui tulisan, ya, tapi bukan saya itu, hanya betul itu kamu baca sampai selesai dulu. Oh iya. Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ibuku datang padaku sedang dia itu masih musyrik. Hal itu terjadi pada masa Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy dalam kurung tidak saling menyerang. Lalu saya minta pertimbangan atau fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dengan mengharapkan
kebaktianku kepadanya. Maka apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tetaplah kamu menyambung hubungan baik kepadanya. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 696. Ya, terus yang ditanyakan Dan apa? intinya yang saya tanyakan, jadi kalau yang berkata ini adalah Asma, artinya anak putrinya Abu Bakar. Nah, kemudian yang datang kepada Asma itu tadi adalah ibunya. Berarti otomatis pemahaman saya, ibunya yang datang itu adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mohon penjelasannya. Jadi kalau misalkan istrinya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah yang datang pada Asma, otomatis istrinya Abu Bakar itu masih dalam keadaan musyrik. Atau pemahaman yang kedua bahwa ibunya Asma ini memang menjadi istrinya Abu Bakar tapi sebelum adanya Islam. Maksudnya belum adanya Rasulullah itu diutus menjadi seorang Rasul. Nah, kemudian telah diceraikan. Demikian pemahaman saya, mohon diluruskan atau mohon pencerahan. Dan hanya itu yang bisa saya tanyakan. Dan terima kasih atas jawabannya. Sebetulnya itu sudah jelas kalau kamu memahami dengan cermat. Ibunya Abu Bakar, ibunya Asma, istrinya Abu Bakar waktu itu masih musyrik. Waktu itu kapan? Waktu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu masih banyak yang musyrik, yang kafir pun banyak. Ya, itu kan tidak serang menyerang selama 10 tahun itu dalam perjanjian ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya mau masuk ke mana itu? Mekah untuk tawaf itu nggak boleh, itu ibadah itu nggak boleh. Maka akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah itu. Memang saat itu masih musyrik, ya kan? Khalid bin Walid masih kafir, ya. Ya itu. Memang pada saat itu orang yang masuk Islam pertama-tama dari angkatan bapak-bapak laki-laki yang pertama ya Abu Bakar lah masuk Islam. Kalau dari wanita yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah, istrinya Nabi. Masih banyak ya yang akhirnya menjadi sahabat-sahabat Nabi ketika itu masih musyrik, masih kafir banyak. Ya, maka pertanyaan tadi yang mengenai pertanyaan apa itu kepada Nabi Asma tadi, walaupun ibunya masih musyrik tidak boleh, sekalipun ibunya masih musyrik terus tidak berbakti pada ibunya. Ya, kamu berbuat baik pada ibumu boleh saja, berbuat baiklah. Seperti tadi, selama tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Walaupun orang tuamu musyrik, walaupun orang tuamu kafir, kamu berbuat baik pada orang tuamu boleh. Malah bukan boleh, wajib. Karena Qur'annya juga mengatakan wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tuamu dengan cara yang baik sekalipun orang tuamu bukan orang muslim. Ya. Tapi akhirnya Abu Bakar itu ya muslim ketika tersebar fitnah Aisyah. Ya. Aisyah difitnah untuk berbuat zina serop dengan sahabat Nabi sampai Aisyah pulang ke orang tuanya, ya orang tuanya Abu Bakar. Ya. Waktu itu Nabi setelah sekian lama tidak menjenguk, 1 bulan kemudian jenguk. Nanya pada Aisyah, kalau memang kamu betul berbuat zina, segera tobatlah kamu. Ya tak? Kalau kamu tidak berbuat, saya seorang Rasul akan diberitahu oleh Allah. Nah, singkatnya dalam keadaan itu akhirnya Nabi menerima wahyu. Satu masih di dalam kamarnya Aisyah yang ditunggu oleh ayahnya, ditunggu oleh ibunya. Ya. Saat itu Aisyah minta pada ayah, ya ayah jawablah pertanyaan Nabi itu. Abu Bakar sebagai ayahnya menjawab, bagaimana ya Aisyah saya harus berkata kepada Nabi karena semua orang sudah bercerita seperti itu. Hal itu sudah dibicarakan di semua tempat. Nah, akhirnya tak bisa jawab kan? Aisyah jawab, minta juga pada ibunya, ya ibu tolonglah jawab pertanyaan Nabi itu.
Ibunya sama jawabnya. Saya harus berkata apa? Karena semua orang sudah membicarakan tentang hal itu. Udah tak? Nah, saat itu berarti kan sudah Islam itu. Dari situ akhirnya Aisyah nangis mohon pertolongan pada Allah. Dia diturunkan surat Nur itu ayat 11 itu, ya, yang menerangkan bahwa berita bohong yang tersebar di kalanganmu, di kalangan sahabat-sahabat Nabi itu datangnya dari kaummu sendiri, dari umat Islam sendiri. Tapi jangan dikira berita bohong itu jelek bagimu, tapi itu baik bagi kamu. Nah, itu baiknya diambil hikmahnya banyak. Ya, itulah sehingga bisa juga pada saat itu masih berbuat musyrik, ya. Tetapi walaupun orang tuamu musyrik, kamu tetap berbuat baik. Nah, ini mestinya yang diambil pelajaran itunya. Ya, kalau kamu punya orang tua sampai sekarang masih berbuat syirik, kamu tetap berbuat baik pada orang tua selama tidak menyimpang. Tapi kalau orang tuamu memilih jalan kekafiran daripada keimanan, memerintahkan kamu, jangan kamu taati dalam surat Taubah 23 tadi. Ya, jangan taati itu kan. Jadi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, perintahnya orang tuamu walaupun kafir boleh ditaati. Sebaliknya sekalipun orang tuamu sudah Islam, kalau memerintahkan yang bertentangan dengan Islam, sekalipun itu bapakmu, jangan ditaati. Nah, itu indahnya Islam. Jadi orang-orang yang orang tuanya kafir musyrik terus moh apa-apa moh itu enggak. Ya, lihat. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Sekalipun orang tua kita masih kafir, masih musyrik, kita tetap wajib berbakti kepada orang tua dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Baik. Jadi ini berbakti kepada kedua orang tua. Setiap orang anak lahir mesti punya orang tua. Tapi tadi dikatakan sekalipun orang tuamu bukan muslim, masih kafir, itu pun kewajiban berbakti kepada orang tua tidak hilang. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap hal-hal urusan dunia, ya, kita sambung dengan baik walaupun orang tuanya masih musyrik atau kafir. Hal-hal yang bertentangan dengan agama tidak boleh kita taati. Tapi hal-hal yang tidak bertentangan, misalnya orang tuamu minta uang butuh makan, orang tuamu sakit perlu diobatkan, orang tuamu menyuruh kamu, misalnya kamu anak petani, menyuruh kamu supaya kamu ke sawah, ya, atau sebagai apalah, menyuruh orang tuamu menyuruh kamu. Orang tuamu musyrik, menyuruh anaknya, tapi perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Tondo misalnya anak tolong, ya, ambilkan teh ini, ambilkan atau buatkan ini, atau masak nasi, atau belikan sayur. Itu perintah-perintah yang wajar, baik urusan dunianya kita taati selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau suruh misalnya bapakmu tidak muslim, sukanya judi, ya, dan yang pasar tolong titip tukang kertu kok, ya. Nah, itu jangan mau. Tidak mau gue judi. Atau ibumu, aku di malam Jumat saya agak yang kuburan tukokno menyan karo kembang neng pasar kembang kono kok tanggone ngirim. Nah, itu nggak boleh kamu taati, ya. Nanti kamu membantu kemusyrikan, ya. Maka Islam itu sangat indah. Pada orang tua sekalipun kafir, musyrik, tetap ditaati selama benar. Sebaliknya sekalipun orang tuanya muslim, tidak boleh ditaati kalau perintahnya itu tidak benar, ya, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak boleh ditaati. Jadi taati karena itu innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya hal dalam kebaikan, baik menurut ukuran agama, bukan menurut manusia. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini semua, ya. Perlu ini masih bersambung, jadi masih ada kelanjutannya.